Malam hari ini saya ingin share tentang jangan menjadi biasa dengan kebaikan. Jangan menjadi biasa dengan kebaikan. Ada Mazmur 78, agak panjang, tapi kita baca pelan-pelan dan kita harus ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Mazmur 78, mari multimedia. Kita baca sama-sama, pelan-pelan, harus ngerti. 3, 2, 1, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 8, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ayat 11, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ayat 12, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zewan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ayat 17, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Ayat 21, sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. 23, maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ayat 26, Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Ayat 29, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Ayat 31, maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gombong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Ini cerita nyata terjadi, bagaimana kita lihat kelakuan bangsa Israel, bangsa yang paling tidak tahu berterima kasih. Bukankah Tuhan baik sama mereka? Tadi yang kita baca itu adalah semua perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa Israel selama di padang gurun. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, melindungi mereka dengan begitu luar biasa. Air laut terbelah jadi bendungan di kanan kiri mereka. Bukit batu dibelah, air keluar untuk mereka minum. Ketika mereka kurang ajar, nantang Tuhan, oke, Tuhan bisa pecahin bukit batu, keluarin air. Bisa nggak Tuhan kasih kita makan
roti dan daging, kurang ajar gak? Tuhan udah begitu baik sama mereka, tapi mereka sangat-sangat tidak tahu berterima kasih. Sangat kurang ajar. Mengapa orang tuh seringkali gak tahu bersyukur? Karena kebaikan Tuhan jadi sesuatu yang biasa mereka terima. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita. Dan oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka. Dan oleh cucu-cucu kita kepada anak-anak mereka lagi. Ada kisah kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang harus diceritakan turun-temurun. Dan itu menjadi keharusan bagi kita. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita belajar percaya. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang biasa kita terima. Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada satu lagu yang saya suka. Dikatakan gini, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Kita tuh gak boleh lupa. Dikatakan di chorusnya, ku takkan lupa kasih-Nya. Kita baca Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu kita itu mulai lupa sama Tuhan, kita mulai suam-suam kuku, kita mulai malas ke gereja, malas doa, malas cari Tuhan. Kita harus ngomong sama jiwa kita gini, hei jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Amen. Kita nggak boleh jadi biasa dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh setiap hari, setiap waktu harus kita hargai. Kita lihat kelakuan bangsa Israel, kenapa kurang ajar? Seolah-olah Tuhan yang wajib baik sama mereka gitu loh. Mereka nggak tahu bersyukur. Udah dibaikin masih bertingkah bahasanya. Kita suka bilang gini, udah dikasih hati minta jantung. Gak tahu diri. Makanya kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel. Kita gak boleh lupa sama kebaikan Tuhan. Malam hari ini, urutin Januari 2022 kita ada di mana? Bagaimana keadaan kita? Ada yang hampir mati karena COVID? Ada di mana kita hari ini? Mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. 10 tahun lalu kita ada di mana? Dengar baik, jangan pernah lupakan kebaikannya. Supaya kita jangan jadi orang yang gak tahu diri. Jangan jadi biasa dengan kebaikan Tuhan sampai kita gak menghargai dia lagi. Tiap hari wajib ucap syukur. Wajib ingat kalau saya bisa bangun, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah nepuk dada dan bilang gini, gua banyak duit, jadi gua sehat, gua bisa beli vitamin. Kagak. Gak ada vitamin yang bisa memperpanjang umur. I don't believe that. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini kemurahan Tuhan. Kita bisa punya pakaian yang layak, semua karena Tuhan. Kita bisa makan enak karena Tuhan. Kami beri jemaat makan malam hari ini untuk membuktikan pada Anda Tuhan memelihara hidupmu sampai detik 2022. Amen. Haleluya. Seperti saya ya yang selalu ingin memberikan yang terbaik buat semua orang yang saya bisa kasih. Saya yakin Tuhan juga selalu kasih kita yang terbaik dalam hidup kita. Kitanya yang harus selalu berterima kasih. Orang yang biasa menerima kebaikan, kadang-kadang jadi tidak tahu bersyukur. Amsal 27 ayat 7 bilang begini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Contoh, saya ini mama yang sangat sayang anak, bisa dibilang gitu ya. Saya biasa memeluk anak saya. Senang peluk anak saya. Ciumin anak saya.
Dia rasa biasa aja. Kenapa? Karena saya biasa lakukan itu. Dari dia kecil sampai dia besar, saya peluk cium, peluk cium, peluk cium. Itu menjadi sesuatu yang biasa di keluarga kami. Bisa paham ya? Tapi suatu hari, mungkin waktu itu masih SMP, dia punya teman di sekolah yang sering datang main ke rumah. Waktu saya pulang dari meeting, saya masuk ke kamar anak saya. Saya bilang, "Halo Zoe, Chloe." Saya cium mereka, saya peluk mereka. Teman mereka yang lihat saya peluk dan cium anak saya, bingung. Dan saya masih ingat, kayaknya Zoe cerita sama saya gini, "Mama, my friend was confused when she saw you kissing and hugging me." Teman saya bingung, waktu lihat mama peluk cium saya, dia bilang gitu. Saya bilang, "Kenapa?" Terus dia bilang, "Karena di rumahnya mamanya nggak gitu." Buat dia something amazing. Ada mama yang kayak gini gitu. Sampai hari ini anak saya nggak bisa nggak admit, "Oke, you're the best mom." Meskipun dia sebel sama saya, dia pengennya di rumah, saya paksa ke gereja. Ya kan? Dia bilang, "Why do I have to go? Tomorrow is Sunday, I'm going to church anyway." Karena lu anak pendeta, lu harus ikut gua gitu kan. Beban gak jadi anak pendeta ya. Makanya saya bilang lahir baru itu kasih karunia, gak bisa dipaksain. Biar kita tuh anak pendeta, belum tentu kita lahir baru kalau bukan karya Roh Kudus. Makanya saya gak paksa mereka. Tapi saya bilang kita mau doa sama-sama. Tutup tahun kita doa sekeluarga, ikut ke gereja. Tapi anyway, begitu anak saya sadar bahwa gak semua temannya diperlakukan seperti dia mulai bilang kata-kata itu. "You are the best mom in the world." No, this is no kidding. Am I right, Chloe? Yes. Thank you, baby. Zoe, admit it. You say that all the time. Oke. Intinya gini. Karena sesuatu yang dia pikir normal. Semua mama pasti begitu seperti saya. Dia anggap itu biasa. Tapi setelah dia tahu, no, nggak semua anak mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang sama. Dia baru sadar bahwa, no, dipeluk dan disayang mama itu sesuatu yang luar biasa. Waktu Tuhan itu menunjukkan kasih setianya sama kita, listen, kita nggak boleh jadi biasa. It's like, emang Tuhan harus baik ya kan? Ngerti maksud saya? Tapi kita harus selalu gini, thank you Lord. Aku bisa ada sampai hari ini tuh karena Tuhan. Gimana caranya supaya kita itu jadi orang yang gak biasa? Jangan lupakan kebaikannya. Jangan pernah lupakan perbuatannya yang ajaib. Jangan pernah lupakan kasih setianya. Saya kalau mau ingat-ingat, 2006 saya dijemput sama seorang pengusaha untuk pindah ke Bandung. Kami melayani di Bandung. Saya menjangkau anak-anak yang putus sekolah di pembuangan sampah di seputaran Dago Pakar. Suami saya pelayanan di gereja. Saya tinggal di ruko yang penuh dengan tikus. Tikus adalah binatang yang saya paling jijik. Kedua kucing. Banyak pencinta kucing, I'm sorry. Ini gara-gara mama saya dulu kecil larang saya main sama kucing. Jadi saya takut sama kucing sampai sekarang. Geli bukan takut. Dan saya harus tinggal di ruko yang penuh dengan tikus. Saya bangun pagi, tikus tuh lari-lari di depan pintu kamar. Stres gak coba? Udah paling geli sama tikus, rumahnya penuh tikus. Itu sampai tiap hari bersihin sofa pakai bike clean, saudara. Saking gelinya. Saya ingat saya harus turun sangat rendah dari hidup mewah di Australia. Dengan bangunan segitu mewahnya, tinggal di ruko yang penuh dengan tikus. Saya ambil sikat dan B29, saya sikat kamar mandinya. Yang semuanya warnanya hijau. Catatan kecil, saya suka semua serba putih. Spray aja harus putih bersih gitu. Dan kemudian Tuhan bawa kami
Sementara nunggu rumah di Australia laku dijual. Saya gak bisa beli rumah. Kami numpang di rumah mertua. Kecil aja. 5 kali 18. Kami bantu renov dikit-dikit. Tinggal di gang kecil. Tetangganya ampun-ampun. Super baik dalam tanda kutip ya. Mobil kami diberetin. Keliling. Diberetin pakai apa sama anaknya tuh kreatif banget ya. Tapi kreatif yang jangan ditiru adik-adik ya. Not good. Bangun pagi tahu-tahu mobil kita udah beret 360 derajat. Wah baik. Kita pulang ke rumah baru mau buka pintu turunin kaki. Diteriakin sama yang punya rumah. Jangan berani turun di situ. Maju. Wih, rumahnya kan kecil. 5 meter kepotong tembok sisa 4 meter dah. Bener gak? Namanya juga mobil kan panjang. Cuma sedikit aja lewatin tembok. Ke pintu pagar dia diteriakin. Jangan berani turun di situ, maju. Hah? Luar biasa nggak tinggal di situ? Kasih karunia. Amen. Itu sesak tinggal di situ ya. Bergumul sampai akhirnya rumah laku. Kami bisa mulai nyicil rumah. Belum selesai perjuangan, ya kan? Ini perjalanan kisah yang luar biasa. Tinggal di rumah udah enak-enak, Tuhan taruh di hati ini buat pelayanan. Bikin kantor, gudang tangan pengharapan, staf tangan pengharapan 13 orang tinggal sama kami. Itu rumah overload. Sampai kamar mandi di lantai 1 banjir tiap hari saking kebanyakan orang mandi. Bayangin. Saya cuma tidur berlima sama anak satu kamar. Ukuran 3 kali 3,5. Berlima satu kamar. Ranjang 200 kayak 200, anak 3 kayak ikan tadi, teng. Saya sama suami mesra, kasur 120 kali 200 kita tidur di lantai. Untung Excel gak punya dedek lagi. Mefet. Saya ingat lama tinggal di situ, maybe 8 years. Kemudian saya bilang sama Tuhan, malam-malam saya gak bisa tidur, saya lihat langit-langit, saya bilang ini, Tuhan kami sampai kapan hidup seperti ini? Kenapa? Anak saya tuh dari kecil 3 gak pernah punya tempat bermain. Karena dimanapun kami tinggal, rumah itu jadi tempat pelayanan. Jadi mereka stuck di dalam kamar terus dari baby. Saya tuh kasihan sama mereka. Begitu ada tamu datang, mereka lagi makan, ada tamu langsung kabur, masuk ke kamar. Karena meja makannya mau dipakai meeting. Mereka lagi bikin PR, tok, ada tamu, angkut buku-bukunya masuk lagi di kamar. Bertahun-tahun. Saya kasihan sama mereka. Karena kamar mereka dipakai sama staf 13 orang itu toh. Saya Tuhan ini sampai kapan kami kayak gini? Jujur, mengeluh. No, this is real. Manusiawi enggak? Saya bukan enggak tulus melayani Tuhan, tapi saya kasihan sama anak-anak saya. Mereka gak bisa pakai baju terlalu terbuka karena rumah kami milik umum. Saya sakit saja, mau coba tidur siang sedikit, pulang dari pedalaman badan rontok. Mau tidur, tiba-tiba digedor pintu, dok. Bu Heni, bisa meeting sebentar? Meeting? Oke, bangun. Bertahun-tahun. Saya tiap kali ke Australia medical check up, hasilnya selalu merah. Dokter cuma bilang gini, Anda terlalu capek. Saya mau rest gak bisa. Begitu pandemi datang, telling you this, Tuhan kasih saya rumah. Meskipun kecil, tapi kami nyaman, cuma kami sekeluarga, dan gak pakai korupsi duit yayasan ya. Gak ada. Pemberian Tuhan. Dan yang luar biasa apa? Saya bisa, kalau capek saya mau ngorok gak ada yang ganggu saya. Mau sampai siang gak ada yang ganggu saya. Saya bisa fokus siapin firman Tuhan. Dan karena pandemi, saya tidak usah pelayanan kemana-mana. Biasanya 1 tahun saya angkat koper 150 penerbangan dalam setahun. Seminggu 2 kali terbang pulang pergi. Khotbah seminggu 6 hari. Capek luar dalam. Otak semua, jiwa, roh semua lelah. Saya bilang, Jo, lama-lama gue gini mati muda.
Mesti angkat koper jualan kaos, batik dan lain-lain. Jadi foto model juga. Ya gaya Ibu Heni. Udah gue bukan foto model, gue suruh gaya ya gini terus lah. Bener gak? Kenapa saya begini? Supaya ada pinggang dikit. Capek. Tapi Tuhan bawa ke tempat yang namanya rest. Dulu kalau kami berjuang cuma berdua, jualan kaos kemana-mana. Hari ini Tuhan kasih kami jemaat. Meskipun malam ini banyak tamu, tapi saya beriman banyak jemaat juga. Yang hari ini jadi keluarga dan support pelayanan kami. Sehingga saya bisa nafas. Gak usah jualan kaos keliling. Ya Bapak Ibu kalau Bapak pakai ini Bapak akan kelihatan lebih mudah. Dan topinya kalau diputar ke bawah Bapak akan berkurang setengah jam saja ya. Suami saya tuh udah kalau promosi keren banget. Tapi capek loh. Dan luar biasa kalau saya ingat kebaikan Tuhan. Ini kenapa kita jadi punya gereja ya? Gitu. Gak habis pikir. 2018 saya khotbah tentang healthy dating. Itu bulan Februari 2018. Tiba-tiba boom di TikTok. Henny Kristianus. Hah? Banyak amat nih. Ada yang nge-tag saya di IG. Siapa ini? Hah? Kok akun porno? Waduh, kok ada khotbah saya? Terus yang dipotong kata-katanya, jangan ambil hati orang kalau kamu gak siap jaga. Loh, dipotong segitu doang. Oke deh. Terus tiba-tiba TikTok muncul. Saya aja gak punya TikTok. Yang nonton khotbah saya potongan di TikTok 22 juta. 30 juta. Saya bilang siapa yang bikin nih? Orang pakai jilbab lah, orang Papua lah, orang apalah. Khotbah saya diulangin. Ibu-ibu dengar saya, bla 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 bla. Gua aja nggak hafal. Saya aja nggak bisa ngulangin khotbah saya karena pimpinan Roh Kudus kalau kita khotbah. Tapi mereka bisa hafal mati. Dibikin TikTok, hebat. Dibikin kreasi. Ada yang cowok nyamar jadi cewek gendong anak. Lu kira punya anak enak? Haleluya. Amen. Saya lagi ceritain sama Anda bagaimana Tuhan tuh keren banget gitu loh. Out of khotbah healthy dating yang jangan ambil hati orang yang kamu tidak siap jaga. Udah langsung TikToknya boom. Tiba-tiba ke S Hardware beli pohon Natal di lambai-lambai ibu-ibu. Ibu Heni. Oke, hai. Beli salmon di supermarket. Ibu Heni Kristianus ya? Oh ya. Makan di mana kemarin? Oh, di bawah di salah satu restoran di bawah. Nggak di endorse jadi jangan disebut ya. Lagi mau pesan, Mbak mau pesan. Ya, Ibu Heni kan? Wah. Singkat cerita, Tuhan bikin nama saya dikenal supaya nggak capek-capek lagi jualan kaos keliling, bro. Amen. Orang mulai lihat tangan pengharapan. Saya sadari gini bahwa promosi dari Tuhan supaya saya bisa menolong lebih banyak orang. Promosi dari Tuhan untuk kepentingan orang yang jauh lebih banyak. Bukan untuk kepentingan saya. Dimulai dari pelayanan online di YouTube 29 Maret 2020. Viewer saat itu waktu live 7.000, 2.000, 27.000. Wow. Langsung live, lalu kemudian tiba-tiba punya jemaat online. Kita bikin komsel, pertama 400 orang, sekarang komselnya sudah 100 komsel, lebih. Lalu tiba-tiba bisa punya gereja. Bangunnya gak pakai nyolong, bangunnya gak pakai proposal, bangunnya gak pakai ngemis-ngemis. Tiba-tiba Tuhan kirim orang berkati, orang bangunin, jadilah. Pokoknya tuh Tuhan tuh keren banget. Amen. Dia setia, dia luar biasa. Dan selama masa pandemi, 6.000 anak-anak Indonesia tetap bisa makan dan sekolah. Amen. Kami bisa terus menolong ratusan orang setiap bulannya dengan pengobatan gratis. Kami bisa terus bantu petani-petani dengan bibit di berbagai daerah di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Bahkan orang-orang yang kena dampak pandemi selama 3 tahun ini. Kami terus support mereka. Dan Tuhan terus berkarya lewat hidup kami. Dan dengar baik.
Jangan jadi biasa dengan kebaikan. Karena Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Katakan haleluya. Karena biasanya orang itu gini, saking biasa menerima kebaikan, kebaikan jadi sesuatu yang biasa. Mazmur 78 ayat 30 tadi bilang gini, mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Bicara soal apa? Bagi orang yang serakah, kebaikan orang tuh gak pernah ada cukupnya. Tuhan sudah begitu baik sama kita, tapi karena serakah, kita gak tahu ngucap syukur. Amsal 25 ayat 16 bilang gini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Artinya apa? Kalau kita tuh terima kebaikan dari orang atau dari Tuhan, jangan serakah. Kalau kita diberkati, mari berkati yang lain juga. Kalau orang baik sama kita, jangan malah aji mumpung sama mereka. Jangan serakah. Kita gak butuh sebenarnya. Tapi kalau orang bilang, kamu mau? Mau. Semuanya mau. Padahal kan gak semua kita butuh. Akhirnya kamu muntahkan karena kamu terlalu kenyang. Kalau kebaikan Tuhan begitu melimpah dalam hidupmu, jangan makan semuanya. Jadilah berkat buat orang lain juga. Amen. Ingat gini, orang kalau terlalu rakus, dia makan banyak. Itu sebenarnya dia gak nikmati. Dia makan terlalu cepat karena saking rakusnya, dia sudah gak nikmati enaknya. Bahkan gini, perutnya sakit karena kekenyangan. Pernah ngerasain gitu? Jangan jadi orang serakah. Berkat Tuhan itu untuk dinikmati. Harusnya kita belajar menghargai kebaikan, mensyukuri kebaikan, dan meresponi kebaikan dengan kebaikan. Katakan amin. Bukankah sering kita temukan, ada aja orang-orang yang gak tahu berterima kasih, malah bermental aji mumpung, menyalahgunakan kebaikan orang, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Sudah dibantu malah tidak berusaha, menyalahgunakan kepercayaan diberikan. Saya belajar hari-hari ini, firman Tuhan buktikan dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa di hari-hari terakhir ini banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa sih mereka nggak tahu berterima kasih? Karena kebaikan jadi sesuatu yang biasa. Ya sudah seharusnya orang tuh baik sama saya. Orang Kristen kan harus baik ya kan gitu. Contoh. Satu kali saya ke pedalaman NTT. Saya nggak sebut desanya ya, karena khawatir pasti ada yang nonton. Kami banyak bantu desa itu. Mungkin desa yang paling banyak kami bantu adalah desa ini. Dari tahun 2008, bulan April saya masuk desa itu. Sebenarnya Februari, tapi kami mulai programnya Maret April 2008. Rumah paling banyak dibangun di situ. Kami bantu bangunkan rumah masyarakat yang nggak punya rumah. Kalau kami bangun ratusan, di desa itu puluhan. Kami bangunkan kamar mandi, kami galikan sumur, kami kasih bantu bibit, kami beri modal, bantu bangunkan gerejanya. Banyak bantuan yang kami limpahkan ke desa itu. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap saya? Mereka berbuat seolah-olah gini, ya memang Bu Heni harus baik sama kami. Mulai saya dimanfaatkan, tiap kali saya datang, bangunkan saya rumah. Mulai ancam-ancam, bangunkan kami rumah dan minta ini dan itu. Bahkan ketika saya ingin buat pelatihan bercocok tanam buat masyarakatnya, saya ajak mereka ke sekolah pertanian kami di Kupang, kami jemput mereka, kami bawa. Mereka tanya, kami dibayar berapa sehari duduk di sini?
Bayangkan, kita mau bantu mereka, latih mereka, lalu kasih modal mereka supaya mereka maju gitu. Supaya mereka jangan miskin lagi. Mereka tanya, ibu mau bayar kami berapa sehari kami duduk di sini? Saya bingung, kenapa jadi kayak saya yang ngutang sama mereka? Orang begitu tidak tahu terima kasih karena mereka berpikir, ya ibu kan punya yayasan, ibu punya duit kan, ibu memang harus bantu kita gitu. Padahal dia kagak tahu gimana susahnya saya cari uang buat mereka. Mereka gak tahu apa yang saya harus korbankan untuk bisa nolong mereka. Ninggalin anak 3 yang masih kecil untuk ke pedalaman. Dengan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Saya sedih sekali. Bangunan sekolah yang saya bangunkan buat anak-anak di desa itu. Karena pemikiran gini, anak-anak itu harus jalan kaki jam 5 pagi tiap pagi. Untuk bisa sekolah. Karena jauh sekali, 1,5 jam untuk sampai di sekolah. Jalan kaki. Jadi kami bilang ini sekolah untuk mereka supaya mereka gak usah jalan kaki jauh. SMP, saya bangunkan SMP karena SD udah ada. Terakhir, bangunan itu diperebutkan untuk mereka pakai buat tinggal. Semua yang saya bantu dengan rumah bersama dengan suami, mereka berbalik jahat sama kami. Kami dikerjain habis-habisan di desa itu. Sampai saya sedih banget ngelihat mereka begitu. Cuma saya kembalikan sama Tuhan. Saya jadi ngerti hatinya Tuhan. Malam hari ini, jangan pernah jadi biasa dengan kebaikan Tuhan yang kita terima. Selalulah bersyukur. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Kalau kita sudah lihat perbuatan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib dalam hidup kita, kasih setianya yang luar biasa menyertai kita, mari jangan lupakan kebaikannya. Ceritakan perbuatan Tuhan kepada anak cucu kita. Setialah kepada Tuhan. Mari belajar sungguh-sungguh mengasihi Dia dan hidup takut akan Dia. Hidupi kebenaran yang lakukan kehendaknya. Karena ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka melupakan perbuatan Tuhan. Mereka tidak setia kepadanya. Mereka tidak berpegang pada perintahnya. Dan mereka masih terus berbuat dosa. Dan bahkan tidak percaya kepadanya. Meskipun Dia sudah sangat baik buat mereka. Pokoknya saudara yang sudah terima pertolongan Tuhan dalam hidupmu sepanjang tahun ini. Saya ingin lihat tangan saudara. Dengar baik. Count your blessing. Hitung berkatmu. Mungkin hari ini kamu tidak berada di tempat yang kamu expect lebih. Tapi bersyukurlah. Saya ingin close dengan ini. Saya rindu sekali. Kita benar-benar gini, jangan nunggu penyakit datang. Jangan tunggu bisnis kita hancur. Jangan tunggu sampai rumah tangga kita berantakan. Jangan tunggu sampai kita nggak diberkati anak. Jangan tunggu sampai masalah banyak. Baru kita sadar, Tuhan. Mari mulailah tahun 2023 ini dengan melihat 2002. Apakah saya ada di tempat yang lebih baik hari ini? Sadari pertolongan Tuhan dan lihat gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan lebih baik lagi tahun depan? Tuhan mau bawa saya kemana? Saya percaya orang yang ngandalin Tuhan, orang yang bertanya Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Jangan ngandalin kepinteranmu, jangan ngandalin pengalamanmu, kekuatanmu. Saya dulu bisa begini, saya dulu bisa begitu. Dengar, history is history. Now make your story. Sekarang ini mulailah dengan Tuhan. Di akhir tahun ini. Bilang ini, Tuhan, kami dengar tahun depan gelap. Tapi kami percaya bersama Tuhan ada terang dalam kegelapan. Amen. Yakini Dia dahsyat, Dia hebat. Kita doa sama-sama. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan.
Di masa depan yang tidak pasti, kami mau menggenggam tangan-Mu yang memberikan kepastian buat kami. Kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh. Segala rencana kami kepadamu. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Kami akan melihat penyertaan-Mu di tahun 2023. Kami akan lihat bahwa Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di sepanjang tahun 2022. Terima kasih karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Berbicaralah buat kami malam hari ini. Apa yang Tuhan rindukan dari hidup kami? Apa yang Tuhan mau kami kerjakan bagi Tuhan? Berbicaralah buat kami. Buka mata hati kami. Buka telinga kami malam hari ini. Kami ingin mendengar Tuhan. Kami ingin mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan, Amen.